بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kita muliakan pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang barakah dan di tempat yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka kita sama-sama saling nasihat menasihati untuk terus bersabar menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tiang pelugum sami, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib. Mudah-mudahan tiang pelugum sami diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pelugum sami terus bersabar menjalankan syariat yang diajarkan terhadap tiang pelugum sami sampai pada akhirnya tiang pelugum sami menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya, dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau dan ngiring beliau ke syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bisanadil al-muttasil إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى من سورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. Teman sekalian yang saya muliakan, masih pembahasan tiang pelugum sami mengenai fadilah salat duha. Mungkin yang akan bacakan pelunggu dari hadis-hadis yang berbeda, bukan saja dari hadis Imam At-Tirmidzi, tapi dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim, begitu juga imam-imam yang lainnya. Karena di kitab Nabi namanya Imam At-Tirmidzi, Sirah An-Nabawiyah, Sirah An-Nabawiyah. Di situ dituliskan sedikit sekali mengenai fadilah-fadilah daripada salat duha. Mungkin yang akan bacakan pelungguh beberapa hadis sampai pada akhirnya, mudah-mudahan nanti waktu Isya datang baru kita akan istirahat. Namun sebelumnya yang sampaikan mewakili Amidul Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pencor, menyampaikan selamat datang terhadap para tamu-tamu kami yang datang untuk kita sama-sama memperingati hari ulang tahun Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang ke-87. Jaya terus Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Sebelumnya yang akan bacakan pelungguh syair yang ditulis oleh Maulana Syekh, yaitu bait yang ke-51 dan 52. Umat muhtadin selalu ziarah di NWDI Induk Madrasah secara ziarah dan rohaniyah, membawa berkah sinar Ka'bah. Berbondong-bondong berfirqah-firqah, setiap waktu, setiap saat, banjiri pancor menuju madrasah, seakan menuju kota Ka'bah. Alhamdulillah, setiap tahunnya Tiang Pelunggu Samin terus memperingati hari ulang tahun Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang semangkinan niki sudah berumur 87 tahun. Yang 2 tahun kemarin Tiang Pelunggu Samin tidak bisa merayakannya karena satu dan lain hal. Jadi insyaallah para tamu tiang yang tiang muliakan semuanya, mudah-mudahan Tiang Pelunggu Samin tetap dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Tiang Pelunggu Samin dalam doa-doa Maulana Syekh, mudah-mudahan Tiang Pelunggu Samin tetap bersama dunia dan akhirah bersama beliau Maulana Syekh, amin ya rabbal alamin. Dan pesan beliau juga dalam wasiat beliau, aduh sayang NWDI-mu dan NBDI-mu, ibu bapakmu, gurumu pasti wajib dibela sepenuh hati karena pembuka babul jannati. Aduh sayang NWDI dan NBDI-mu, jalan menuju ke langit ilmu, terus ke bulan sampai bertemu sinar yang 5 menyinari penjuru. Ini adalah doa dan harapan Maulana Syekh terhadap Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, mudah-mudahan jaya selalu di seluruh penjuru. Dan alhamdulillah pada besok harinya Tiang Pelunggu Samin kita akan dengarkan sama-sama tausiah-tausiah dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi MA. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan beliau diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sekalian, hadis yang pertama yang akan bacakan pelungguh mengenai kelebihan dan keutamaan salat duha. Diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqatun. Rasulullah berpesan terhadap Tiang Pelunggu Samin, hendaknya pelungguh bersedekah atas mifsal sendi-sendi Tiang Pelunggu Samin semuanya. Jumlah sendi Tiang Pelunggu Samin di badan niki kurang lebih sekitar 360 sendi sesuai dengan bilangan tahun. Wa kullu tasbihatin sadaqatun. Tasbih yang Tiang Pelunggu Samin ungkapkan ini adalah cara Tiang Pelunggu Samin mensedekahkan sendi-sendi Tiang Pelunggu Samin. Wa kullu tahmidatin, begitu juga tahmid yang Tiang Pelunggu Samin ucapkan, itu adalah cara Tiang Pelunggu mensedekahkan mifsal Tiang Pelunggu Samin. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, begitu juga tahlil, ungkapan la ilaha illallah, itu adalah bentuk sedekah dari sendi-sendi yang Tiang Pelunggu Samin miliki.
Wa kullu takbiratin sadaqatun, begitu juga ungkapan takbir tiang pelunggu sami yang setiap hari. Ini bentuk sedekah tiang pelunggu sami terhadap sendi-sendi yang tiang pelunggu sami miliki. Wa amr bil ma'ruf sadaqatun, begitu juga mengajak orang untuk melakukan kebaikan, itu adalah bentuk sedekah. Begitu juga wa nahyu anil munkar sadaqatun tujzi'u an dzalika kullihi, terkapar semuanya dari sedekah-sedekah semuanya yang 360 mifsal niki, terkapar semuanya rakaatani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang tiang peluru sami lakukan dari solat duha yang setiap hari. Insyaallah mudah-mudahan tiang peluru sami bisa istiqomah lakukan. Cukup dengan solat duha yang tiang peluru sami lakukan 2 rakaat, itu semuanya sebagai sedekah dari sendi-sendi yang tiang peluru sami miliki, yang 360 sendi ini. Dalam riwayat an Abi Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil insani 60 300 mifsalin, dalam manusia terdapat 360 mifsal atau sendi-sendi. Fa alaihi ayyatasaddaqa an kulli mifsalin, maka hendaknya dia bersedekah setiap sendi-sendi tersebut. Qalu, lantas sahabat berkata, man yutiku dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang sanggup untuk bersedekah seperti itu ya Rasulullah? Qala la an-nukha'atu fil masjid tarfinuha wa syai'u tunhihi an at-tariq fa in lam taqdir faraq'atan ad-duha tujzi'u anka. 2 rakaat dari salat duha terkapar semua sedekah-sedekah sendi-sendi yang tiang peluru sami miliki. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani khalili, Abi Hurairah berkata, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat terhadapku bi thalathatin lastu bitarikihinna. Setelah Rasulullah berwasiat terhadap Abu Hurairah berkata, saya tidak pernah meninggalkannya. Yang 3 perkara tersebut. Yang pertama, alla anama illa ala witrin, jangan tidur kecuali setelah solat witir. Sampun yang jelaskan, solat witir paling kurang 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, biasa dilakukan oleh Rasulullah 3 rakaat. Alla ad'a rak'atid duha fa inna salatul awwabin, jangan tinggalkan 2 rakaat salat duha, karena salat duha 2 rakaat itu adalah salatnya awwabin, orang yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertaubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasiyami 3 ayyamin kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Itu sunnah bagi yang perlu sami. Dan Rasulullah berwasiat terhadap Abu Dzar, dan wasiat Rasulullah niki tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Dzar, yaitu puasa 3 bulan setiap bulannya, 3 hari setiap bulannya, puasa 3 hari setiap bulannya, yang disebut dengan puasa Abyad, puasa tanggal 13, 14 dan 15. Ini sunnah bulan atas, sunnah yang perlu sami puasa. Begitu juga salat duha, begitu juga salat witirnya. Abi Hurairah dipesan oleh Rasulullah sebelum tidur, maka Abi Hurairah tidak pernah meninggalkannya kecuali belum tidur beliau, kecuali setelah salat witir. Adapun Rasulullah SAW beliau lakukan terkadang setelah salat isya, tapi keseringan beliau lakukan setelah salat tahajud, seperti hadis-hadis yang sampun yang sampaikan terhadap pelunggu. Yang berikutnya, wa kharaja Ahmad Abu Dawud min tariq Az-Zabban ibn Faid an Sahl ibn Mu'adh an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada fi salati musallahu hina yansarifu min salati as-subhi hatta yusabbiha rak'at ad-duha la yaqulu illa khairan ghufira lahu khatayahu wa in kanat akthara min zabad al-bahri. Barang siapa di antara pelunggu setelah sholat subuh, lantas pelunggu duduk di tempat duduk pelunggu atau di musalla pelunggu atau di masjid,
mana-mana, silakan. Hatta yusabbih rakatain, din uras lengan sembahyang subuh sampai pada akhirnya mereka lakukan salat duha. La yaqulu illah illa khaira. Setelah sholat subuh ada zikir-zikir yang dia baca, yang sampai yang perlu sami menyanyikan waktu niki sampai pada akhirnya hatta yusalli duha, sampai pada akhirnya yang perlu sami melakukan sholat duha 4 rakaatin, 4 rakaat, maka ghufira lahu khatayahu, Allah akan mengampuni dosa salah yang perlu sami, wa in kanat aktsara min zabadil bahri, sekalipun dosa salah yang perlu sami niki lebih banyak dari buih yang di lautan. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Aisyah bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra atau qala ghadawata. Dalam satu riwayat Siti Aisyah mengatakan barang siapa yang salat fajar, salat subuh maksudnya, atau ghadawata, ghadata atau salat ghadat sama dengan salat subuh juga, faqa'ada fi maq'adihi, lantas dia duduk zikir di tempat duduknya, falam yalghu syai'in min amri dunya, dia tidak mengarahkan ucapannya, perbuatan untuk masalah-masalah dunia. Wa yadhkurullah, dia selalu zikirlah Allah, hatta yusalli ad-duha 4 rakaatin, sampai pada akhirnya begitu naik waktu duha ukuran sepenggalah, sekitar jam 7 atau setengah 8 ya, pelunggu melakukan salat duha 2 rakaat, kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh, yang pelunggu sami akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana yang pelunggu sami keluar dari perut ibunya. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faghanimu wa asraw ar-raj'ata fatahaddatha an-nas biqurbi maghzahum wa kathrati ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan pasukan, ya, sariyah niki peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, tapi beliau mengutus panglima yang mewakili beliau sebagai pimpinan perang. Adapun ghazwah, Rasulullah ikut terlibat dalam perang niki, disebut dengan ghazwah. Tapi kalau sariyah, Rasulullah mengutus utusan untuk menaklukkan atau memerangi satu kaum yang Rasulullah tidak ikut dalam peperangan tersebut. Maka satu ketika Rasulullah mengutus utusan untuk memerangi satu kaum, dan kaum ini mengalahkan musuh-musuhnya sangat cepat, dan mereka mendapatkan ghanimah, rampasan perang yang sangat banyak, serta kembalinya sangat cepat dari medan perang. Dan dia ceritakan itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala aqrabi minhum maghziyan?" Maukah aku tunjukkan kalian tempat peperangan yang paling dekat, wa aktsara ghanimatan, dan lebih banyak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, wa usyaka raj'atan, dan paling cepat pulang, tidak butuh waktu lama.
Man tawadda'a, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu, thumma ghada ila al-masjid li subhatid duha, kemudian dia segera menuju masjid untuk melakukan salat subuh dan melakukan salat duha, bahwa aqrab minhum maghziyan, maka itu medan perang yang sangat dekat. Pelungguh tidak perlu pergi jauh, makan waktu berbulan-bulan untuk pergi ke medan perang. Cukup langkahkan kaki pelungguh menuju masjid ataupun musalla yang pelungguh bersama yang ada di rumah, lakukan salat duha di situ, maka itu lebih dekat medan perang dan lebih banyak menghasilkan ghanimah, rampasan perang, dan lebih cepat pulang, tidak butuh waktu. Kalau 4 rakaat yang belum sami melakukan salat duha, mungkin sekitar, tergantung ayat-ayat pelungguh ya. Kalau 4 rakaat ayat yang pelungguh sami wasyams wal lail, begitu juga wadduha dan alam nasrah, mungkin butuh waktu sekitar 15 menit baru yang pelungguh sami selesai. Tapi kalau yang pelungguh sami 8 rakaat bisa jadi 20, tergantung ayat-ayat yang tiang pelungguh sami gunakan. Kalau pelungguh gunakan setelah Fatihah ayat-ayat yang panjang, maka butuh waktu yang lama. Kalau pelungguh gunakan ayat-ayat yang pendek, misalkan alam nasrah, alam tara, ila bi quraisy, ya kuliah dan lain sebagainya, maka tidak terlalu lama waktu yang tiang pelungguh sami butuhkan untuk melakukan salat duha. Maka salat duha 2 rakaat, apalagi 4 rakaat, itu lebih banyak menghasilkan ghanimah perang, rampasan perang, artinya pahala yang begitu besar ketimbang ghanimah perang yang dihasilkan dari penaklukan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatil maktubati fajru kajril hajjil muhrimi. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, pelungguh wudu dari rumahnya, lantas mendatangi masjid untuk melakukan salat dengan cara berjamaah, ya. Begitu juga, ya, fajruhu, maka pahalanya kajril hajjil muhrimi, sama pahalanya seperti orang yang melakukan haji. Pantesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak diwajibkan salat niki, beliau tidak pernah melakukannya sendiri. Selalu beliau lakukan dengan cara berjamaah. Wa man kharaja ila tasbihid duha, kalau pelungguh keluar ke masjid untuk melakukan salat duha, tapi salat sunnah niki lebih bagus kalau pelungguh lakukan di rumah. Kecuali salat wajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat wajib niki di masjid. Adapun salat sunnah niki beliau lakukan di rumahnya. Wa man kharaja ila tasbihid duha, karena siapa pelungguh keluar untuk melakukan salat duha, la yusibuhu illa iyyahu, tiada lain tujuannya kecuali untuk melakukan salat duha, fa ajruhu ka ajri mu'tamirin, pahalanya sama seperti pahala yang pelungguh sami melakukan umrah. Wa salatu ala athari shalah la lagwan bainahuma kitabun fi 'illiyin, dan salat diikuti dengan salat berikutnya. Pelungguh diam sebentar untuk tiang pelungguh sami sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru di masjid ini, sampai pada akhirnya datang waktu Isya dan pelungguh semua melakukan salat Isya dengan cara berjamaah lagi. Wassalatu ala athari shalah la lagwa bainahuma kitabu fi 'illiyin, maka tiang pelungguh sami tertulis termasuk penduduk neraka surga Illiyin, akan tertulis menjadi penduduk surga Illiyin. Mudah-mudahan yang pelungguh sami diberikan kesabaran. Alhamdulillah kita di Masjid At-Taqwa Pancor niki setiap malam selalu diisi dengan majelis ta'lim, pengajian hadis-hadis Rasul ataupun ayat-ayat Al-Quran untuk menunggu datangnya waktu Isya
sehingga perbuatan tiang pelunggu sami tidak sia-sia karena pahalanya yang begitu besar. Yang berikutnya diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bi isnadihima an Abi Hurairah, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala syafa'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang tiang pelunggu sami terus melakukan salat duha, baik 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat, mungkin juga tiang pelunggu sami bisa 12 rakaat, maka Allah akan mengampuni semua dosa tiang pelunggu sami walau kana mithlu zabadil bahr, sekalipun seperti buih di lautan dosa salat tiang pelunggu sami. Yang berikutnya Akhraj Tabrani bi isnad la ba'sa bihi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'at asy-syamsu min matla'iha ka hay'atiha li salati al-'asr hatta taghruba min maghribiha fa shalla rajulun rak'atayn wa 4 sajadatin fa inna lahu ajra dhalika al-yawm wa asibtuhu qala wa kaffara anhu khati'atuhu واحسبه قال إن مات يومه دخل الجنة. Barang siapa di antara pelunggu melakukan salat duha, terus pelunggu lakukan, seandainya kata pelunggu akan meninggal pada hari ini, maka pelunggu langsung masuk surga. Ya Allah. Artinya kubur tiang pelunggu sami akan dijadikan taman dari taman surga. Karena surga niki akan dibuka setelah terjadi yaumul qiyamah, hisab, sirat, baru akan ada surga. Adapun surga yang dimaksud di sini adalah begitu tiang pelunggu sami meninggal, maka kubur tiang pelunggu sami akan menjadi taman dan taman surga tiang pelunggu sami, dan itulah peristirahatan yang terindah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, al-mautu rahatan lil mu'minin. Kematian itu adalah peristirahatan terindah bagi tiang pelunggu sami yang beriman, apalagi tiang pelunggu sami mati setelah melakukan salat duha. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban, bahwa di surga nanti ada pintu yuqalahu duha. Pintu niki namanya pintu duha, lawang duha. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin, begitu terjadi yaumul qiyamah maka pintu duha niki akan memanggil aina alladhi kanu yudimuna salat ad-duha hadza babukum fadkhulu. Mana dia orang-orang yang terus-menerus melakukan salat duha? Mana dia orang yang terus-menerus melakukan salat duha? Hadza babukum, ini pintu yang kalian lewati, maka fadkhulu, masuklah kalian menuju surga. Dalam hadis al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam la ta'jiz min 4 rak'atin fi awwal daharika akfika akhirahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ibnu Adam, la ta'jiz min 4 rak'atin, jangan kalian lemah untuk melakukan 4 rakaat salat duha. Terus lakukan salat duha 4 rakaat. Bi awalin nahar, di awal siang. Akfika akhirahu, Allah akan mencukupkan urusan akhirat yang belum sampai. Di hadis yang lain, kalau Allah azza wa jal, begitu juga hadis al-Qudsi, ya ibn Adam, shalla li 4 rakaatin min awalin nahar, akfika akhirahu. Salatlah kalian 4 rakaat di awal siang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhan pelunggu sepanjang hari itu. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha rak'atain falam yuktab min al-ghafilin. Barang siapa di antara pelunggu melakukan salat duha 2 rakaat, maka pelunggu tidak tertulis orang-orang yang lalai.
Man shalla 4 rakaat kutiba minal abidin. Barang siapa pelunggu bisa salat duha 4 rakaat, maka pelunggu akan ditulis menjadi orang-orang yang abidin, ahlu ibadah. Man shalla sittan, barang siapa yang bisa salat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, Allah akan cukupkan kebutuhan pelunggu pada hari itu, cukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla thamaniyan katabuhu Allahu minal qanitin. Barang siapa yang bisa salat 8 rakaat salat duha, maka Allah akan menulisnya orang-orang yang qanitin, ay khashi'in, orang yang khusyuk. Man shalla sintai asyarata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannati. Barang siapa yang bisa salat 12 rakaat salat duha, maka Allah akan bangunkan tiang pelunggu bersami baitan, rumah di surga. Wa ma min yaumin wa lailatin illa lillah. Tiada hari dan malam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mannun yamunnu bihi ala ibadi wa sadaqatun wa ma manna Allah ala ahadin min ibadi afdala min ayyulhimahu dzikrahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia terhadap hambanya yang lebih bagus daripada ayyulhimahu dzikrahu, diilhamkan terhadapnya selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah salah satu cara untuk mengingat Allah, dan tiang pelunggu bersami mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, aqrabu ma yakunu, sedekat-dekat seorang hamba terhadapku, aqrabu ma yakunu ilayya al-'abd fi salatihi wa fi sujudihi. Paling dekat seorang hamba terhadapku di saat dia solat dan di saat dia sujud, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada karunia yang paling besar Allah ilhamkan terhadap seseorang selain melebihi diberikan ilham untuk selalu zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla duha sintai asarata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannati min adh-dhahabi. Barang siapa di antara tiang pelunggu bersami bisa salat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan tiang pelunggu bersami istana di surga. Den balik istana niki ukurannya, ya, disebutkan dalam hadis tersebut 100 tahun perjalanan. Dan sejelo 2 julu sesugih-sugih tiang pelunggu sami, kira-kira arak balen pelunggu seperjalanan setahun, arak gedeng pelunggu sekelampan, ya, den setahun seminggu dah. Arak kira-kira siapa di antara pelunggu si paling sugih le pancor niki, arak kira-kira terkelilingin balen seminggu den buik-buik. Adapun istana yang Allah siapkan bagi pelunggu yang bisa salat 12 rakaat salat duha niki, Allah siapkan pelunggu istana 100 tahun perjalanan, yang istana niki terbuat dari emas, minad zahabi, dari emas, ndek batu bata. Pelunggu leka dengan ujung timur sampai ujung barat dunia niki, ndarak dengan pihak istana leman emas. Mun kubah luwe kubah nggih, kubah balik kubah masjid luwe leman emas. Lagu ndarak beduwe istana 100 tahun perjalanan leman emas. Ya Allah, ya Rabbi. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap tiang pelunggu bersami yang terus bersabar. Mudah-mudahan, karena sudah ada waktu isya, mudah-mudahan hadis-hadis yang tiang bacakan pelunggu tadi, den bau 12 rakaat, mana-mana 2 rakaat, den mudah-mudahan sudah bisa 4 rakaat, nggih. 4 rakaat bisa ditambah 6 rakaat, bisa juga 8 rakaat. Silahkan pelunggu variasi. Sehat tidak pelunggu 2 rakaat, tombo 2 rakaat. Sehat tidak pelunggu, darah kegiatan pelunggu tambah 2 rakaat. Ketimbang pelunggu momot-momot. Memang lelah rasanya pelunggu salat duha, nggih. Apalagi 12 rakaat. Butuh waktu kurang lebih sekitar 25 atau 30 menit, tergantung ayat pelunggu lagi. Lagu kalau pelunggu bandingkan dengan pelunggu nonton TV, sila pelunggu bandingkan. Pelunggu kita HP
sejam 2 jam dalam idap niki. Maka insyaallah mudah-mudahan yang belum bersama diberikan kesabaran bisa melakukan salat duha sebisa mungkin 2, 4, 6, 8, mudah-mudahan bisa 2 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Nudas ampura kalau ada salah dan keliru. Mudah-mudahan Nabi yang sampaikan ada barokah dan manfaatnya bisa yang belum saya lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru, jamaah kaum muslim muslimat rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah salat duha, tentunya kita akan kerjakan salat duha itu. Tanpa itu kita akan tidak mendapatkan fadilahnya. Karena itu salat duha paling tidak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat. Maka di bilangan-bilangan itulah fadilah itu kita dapatkan. Karena itu para jamaah sekalian, bagi yang sudah mari kita lanjutkan, dan tentunya bagi yang belum mari kita muliakan. Mari kita mulai untuk melaksanakan sholat duha itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sini bermanfaat dan barokah untuk kita bisa laksanakan pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Semoga Allah meridhoinya dan semua kita masuk surga bighairi hisab. Wallahu alam. Mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.